Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat tanah literan sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita, Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Mari hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tutorial dari CCEL, Christian Classic Literary Library, satu perpustakaan yang berisi berbagai macam e-book yang berisi karya-karya klasik dalam kekristenan. Kita akan mengunjungi ke situs dari CCEL, Christian Classic Literary Library. Mari kita lihat bersama-sama. CCEL, Christian Classic Literary Library. Kita melanjutkan kali ini dengan pencarian di dalam database ini. Berdasarkan dua hal, yaitu bisa berdasarkan titles dan berdasarkan authors, judul karya tulis dan penulisnya. Mari kita lihat terlebih dahulu melalui title. Jika klik bagian browse lalu title, dan di sini muncul begitu banyak karya tulis berdasarkan judulnya, zaman kuno sampai zaman modern, karya-karya tulis yang sudah dikategorikan sebagai klasik. Misalnya Bapak Ibu bisa lihat di sini Athanasian Creed, Credo Athanasius. Coba lihat, ini adalah susunan huruf yang mulai dengan abjad A. Kita lihat yang lain, misalnya karya dari Irenaeus, Against Heresies, 1, 2, 3, 4, 5. Karya dari Irenaeus, Against Heresies. Lihat lagi di sini contoh yang lain, misalnya Apologi, karya dari Tertullian. Dan kalau Anda klik di sini, maka dia akan muncul e-booknya, dan di sini ada yang bisa dibaca secara online dengan HTML. Lalu yang bisa di-download di sini dia menyediakan satu format yaitu XML. Mari kita coba kembali, kita melihat dengan huruf abjad yang lain. Katakan misalnya kita mengambil huruf M, judul buku karya klasik dengan judul huruf abjad pertamanya M. Misalnya kita bertemu di sini karya dari Martyrs of Catacomb, Tale of Ancient Rome. Lihat ke bawah, kita bisa bertemu misalnya Matthew Henry Concise Commentary of the Bible. Dan bisa lihat lagi misalnya yang lain, Monasticism is Ideals and History, the Conversion of Saint Augustine dari Adolf Harnack. Coba kita klik misalnya, akan muncul berbagai macam formatnya. Bisa dibaca secara online, bisa dibaca di gadget mobile, lalu bisa di-download, ada bentuk PDF, Microsoft Word, Logical Markup, Unicode Text. Nah, mari kita coba lihat lagi huruf abjad yang lain. Katakan misalnya huruf T. Huruf T kita klik, maka muncul begitu banyak, misalnya Theologica Germania, atau karya klasik. Theological Treatise, karya dari Budius. Lihat ke bagian ke bawah. Sekali. Ambil satu contoh, katakan misalnya Bible Talks, satu karya dari Martin Luther. Kita klik di sini, muncullah model e-book. Misalnya ada read online, dibaca secara online. Read on mobile, ada macam-macam bentuk, ada Kindle, ada Apple, dan lain-lain. Hal yang di-download ada PDF, Microsoft Word, Unicode Text, Theological Markup Language, dan sekarang misalnya kita klik berdasarkan authors, pengarang, terus authors, maka muncullah begitu banyak. Di sini dengan huruf abjad A, bisa lihat misalnya
karya dari Anselmus Canterbury. Kita klik sini, nah muncul banyak sekali karyanya. Kalau misalnya kita lihat Ambrose 330 Ambrosius, yang dimana Agustinus belajar sebagian dari dia. Coba dengan huruf abjad yang lain sekarang, misalnya E. Klik huruf E di sini, terus berdasarkan nama pengarang dengan huruf E. Misalnya di sini ada Jonathan Edward, ada Erasmus, Derisius Erasmus. Kita klik misalnya Derisius Erasmus, ada bermacam-macam karyanya di sini. Kita klik misalnya Jonathan Edward, ada 7 di sini karya klasiknya. Kita coba lihat misalnya huruf yang lain, misalnya dari huruf L. Klik huruf L, muncul di sini banyak sekali. Coba bisa lihat di antaranya karya dari Martin Luther, ada 15 karya dari Martin Luther. Lihat di sini misalnya karya dari siapa lagi? Louis H.L. Lewis. Lihat Brother Lawrence. Karyanya di sini The Best Rule of Holy Life. Coba lihat lagi, misalnya berdasarkan nama pengarang dengan huruf U. Huruf U di sini ada Evelyn Underhill. Kita klik misalnya di sini. Macam-macam. Evelyn Underhill terkenal dengan karya-karya bertemakan mistisism. Saat kita lihat lagi karya coba yang U juga, Zacharias Ursinus, orang yang terkenal dalam perumusan karya besarnya, yaitu kontribusi sangat besar di dalam perumusan Katekismus Heidelberg. Kita klik misalnya di sini. Katekismus Heidelberg Catechism. Ini hanya bisa dibaca secara online. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi dari CEL terus ini sudah bisa terus berdasarkan title dan berdasarkan pengarang. Begitu juga dengan model-model pencarian lainnya. Tapi tentu kita tahu pencarian yang terpenting berdasarkan judul buku dan nama pengarang. Nah, biarlah dari sini Bapak Ibu bisa menemukan berbagai macam karya klasik dari zaman awal Bapak gereja sampai zaman modern atau 1920. Karya-karya Kristen yang sudah dikategorikan klasik, dibaca dahulu, dibaca belakangan, dibaca masa kini, dan di kemudian hari pun masih akan dibaca. Karya-karya dalam sejarah Kristen yang telah diwariskan bagi kita semua sangat banyak sekali. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, sampai bertemu dalam episode, dalam bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi, dengan tema-tema yang lebih bervariasi lagi.